Ya Allah berikan hidayah gitu. Jadi doanya itu bagaimana kepada orang yang kita gemes, nggak sadar-sadar. Ya Allah berikan hidayah kepada dia. Ya Allah berikan hidayah kepada dia. Jangan ya Allah uji dia biar pada mati lakinya, bininya, mati semuanya gitu. Lu aromanya kayaknya kita juga ada. Ya iya, kalau dia kuat buat apa ngadepin ujian, kalau enggak kan jadi kita kerepotan juga, Pak. Iya kan? Iya, itu kayak semacam kita ada dendam. Hilangkanlah sifat itu. Memang berat, tapi kalau kita jalanin insya Allah nanti ada rahasia Allah yang besar yang akan kita terima di saat kita sudah lulus menghadapi orang tipe-tipe seperti itu gitu. Jadi doanya gimana? Ya Allah berikan hidayah gitu. Ya Allah berikan hidayah kepada dia gitu. Jangan timpa musibah, timpa azab gitu. Jadi itu kasihan gitu. Gitu. Apalagi dia sama mukmin gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan amal ibadah salat maghrib kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai hadis yang ke-3 ya. 3 apa ke-4 ya? 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus salisu anis sabri. Hadis yang ketiga tentang sabar. Apa itu sabar? Sabar itu adalah habsun nafsi, menahan diri. Kalau udah nggak tahan namanya udah nggak sabar. Maka ketika kita ditanya apakah sabar ada batasnya, jawabannya tidak ada batasnya. Kalau masih ada batasnya berarti sampai situ batas sabarnya. Sabar ini adalah modal bekal kehidupan untuk kita. Karena tanpa dengan sabar kita hidup akan lebih sulit. Meskipun sabar juga sulit, tapi kira-kira sulitan jadi orang sabar apa sulitan jadi orang gak sabar? Sulitan jadi orang sabar apa sulitan jadi orang gak sabar? Andai ada seorang bapak pengen punya anak, sudah lama menikah belum dikaruniai anak, berarti dia sedang diuji belum punya anak. Tinggal pilihannya 2, mau sabar atau tidak sabar. Kalau dia sabar, dia akan mudah menjalani kehidupan dengan tenang. Tetapi kalau dia tidak sabar, maka dia akan lebih tersiksa dengan dirinya sendiri karena tidak bisa menerima ketetapan Allah. Sebab yang namanya anak itu adalah anugerah atau titipan dari Allah. Seberapapun usaha kita, seberapapun ikhtiar dan doa kita, kalau Allah belum takdirkan, belum terjadi. Ikhtiar atau doa manusia peluangnya hanya 1%.
Tapi takdir itu 99%. Maka ketika dia menggunakan sabar dalam menghadapi ujian hidupnya, jauh lebih tenang daripada dia tidak sabar. Nah, sabar ini menurut ulama ada 3 macam. Ada berapa, Pak? 3. 1, as-sabru fi ta'atillah, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Maghrib hujan, kita tetap datang ke masjid, maka ini berarti yang datang punya jiwa yang sabar. Kalau bukan karena jiwa yang sabar, nggak nyampe ke masjid. Kenapa? Karena begitu ngelihat cuaca mendung, keluar dari rumah, ya hujan, ntar gue lepek lagi. Akhirnya nggak jadi berangkat, apalagi nggak punya payung. Tetapi ada orang kayak bapak-bapak, ibu-ibu ini datang tetap meskipun hujan. Itu sudah melalui kesabaran yang disebut sabar dalam menjalani taat kepada Allah. Nah, ini sabar jenis yang pertama. Yang kedua, as-sabru ala tarkil ma'asi, sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan ini lebih sulit dari yang pertama. Kenapa? Karena untuk meninggalkan maksiat kita harus melawan hawa nafsu, di mana setiap kita sebagai manusia itu punya nafsu. Ketika nafsu itu kita lawan, maka kita akan menang dan kita mendahulukan keimanan karena punya kesabaran. Tapi ketika nafsu itu justru menguasai diri kita, berarti kesabaran dalam diri kita itu tidak banyak dan tidak bisa mengalahkan nafsu. Satu contoh, ketika kita jadi pejabat, Pak, ada yang jadi pejabat, ada yang pernah jadi cita-citanya jadi pejabat. Nah, kalau di luar dari pejabat, kita jadi rakyat, tidak korupsi, karena kita tidak pernah dapat proyek. Tapi saat kita jadi pejabat, proyek di hadapan kita, tanda tangan kita berharga, maka bisakah kita menggunakan tanda tangan di jalan Allah untuk tidak ikut-ikutan dalam proyek yang mengarah kepada korupsi? Disitulah tantangan seseorang bisa meninggalkan maksiat. Hari ini demo besar-besarannya. Tadi saya lewat Senayan itu banyak yang lewat jalan tol, jalan kaki tuh. Kenapa rakyat sedang teriak? Karena DPR minta 3 juta sehari, Pak. 3 juta sehari ya. Sedangkan banyak masih pengangguran, masih banyak kemiskinan, masih banyak rakyat yang teriak kelaparan. Nah, apakah kita di saat menjadi pejabat kita mampu meninggalkan untuk tidak tanda tangan kepada proyek yang menggiring kepada korupsi? Disitulah ketika kita bertolak untuk tidak bertanda tangan, berarti kita menggunakan sabar meninggalkan maksiat. Dan itu berat.
Apalagi ujiannya manusia ini kan dalam 3 hal yang paling sulit untuk dilalui. Harta, tahta, wanita. Harta, tahta, wanita. Nah, tinggal masing-masing kita mengetahui di mana kelemahan kita dari 3 sisi ujian ini. Ada orang lulus diuji harta, tapi nggak lulus diuji tahta. Ada orang lulus diuji tahta, tapi nggak lulus diuji wanita. Nah, maka ketika ujian yang 3 paling besar ini kita bisa tinggalkan untuk tidak jatuh dalam lubang kemaksiatan, maka di saat itu kita berarti bisa sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Ini bapak-bapak duduk di pengajian, daripada di rumah nonton TV nggak jelas, scroll HP nggak jelas, akhirnya ngelihat tontonan yang apa? Ya, tontonan yang tidak berkualitas atau bisa menambah dosa. Maka kita meninggalkan itu. Lah, mendingan gua duduk ngaji, biar kata paham apa kagak urusan belakangan. Yang penting udah duduk ngaji. Orang biar kata nggak paham, kalau duduk di tempat majelis ilmu, insya Allah pulang dari majelis ilmu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini enaknya orang ngaji, Pak. Orang ngaji itu beda sama orang jikir. Kalau orang jikir tidur kagak dapat pahala. Kalau orang ngaji tidur tetap dapat pahala. Tuh bedanya kualitas zikir dengan ngaji. Gitu. Kalau kita zikir kan astagfirullah, 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 baru 10 ngantuk tidur, ya udah pahala kita 10 yang kita baca. Tapi kalau ngaji, Ustadz baru buka kita masih melotot. Di tengah penjelasan Ustadz kita nggak paham, kita mulai merem gini. Atau kecapean tadi emang nyari rezeki, ngantuk akhirnya. Begitu ngantuk kita tetap pahala kita ngalir tuh, Pak. Itu maka dikatakan oleh Imam Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan khairun min ibadati alfi rakaah. Tuh duduk kalian 1 jam saja. Nih kita nggak sampai 1 jam. Sampai isya berarti berapa menit ini? 45 menit. Duduk 45 menit lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Bayangkan, tampang modelan kayak kita kira-kira ada nggak yang kuat 1000 rakaat? Boro-boro, ya kan? Terawih aja nyari yang cepet, mau 1000 rakaat kita. Sholat sunnah bolong mulu. Nah, ini artinya nikmat jadi pencari ilmu, penuntut ilmu. Maka Nabi katakan, saya tidak mewariskan dinar, saya tidak mewariskan dirham, yang saya wariskan adalah ilmu. Bapak-bapak yang duduk di majelis ilmu ini berarti lagi berebut warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabar yang ketiga. Nah, sebelum kita masuk hadis, saya terangkan dulu jenis atau macam-macam sabar. As-sabru ala adza'in nas. Nah, ini level paling tinggi, Pak. Sabar disakiti orang lain. Sabar dizolimin orang lain. Meskipun orang lain itu kadang-kadang keluarga kita sendiri. Contoh istri kita. Mungkin barangkali di antara kita ada yang punya istri bawelnya 17 turunan. Ya, ada nggak yang punya istri bawel? Ada nggak? Nah, ini yang nggak jawab diam-diam biasanya itu yang bawel istrinya. Mungkin kita punya anak susah diatur. Mungkin kita punya saudara kandung menguasai warisan keluarga. Segala macam dinamika kehidupan di mana kita dituntut untuk bisa bersabar menghadapinya. Maka sabar yang ketiga ini
di saat kondisi tidak sesuai dengan harapan kita, disitulah kita berlatih menjadi orang yang sabar. Nah, ini berat karena pahalanya surga. Kalau ringan, pahalanya kipas angin. Karena pahalanya surga, maka kita butuh ekstra tenaga zahiran wa batinan, luar dalam, luar daripada sikap kita wujudkan dalam kesabaran. Hati kita menahan, melawan ego yang ada di dalam diri kita, maka di saat itu kita menang. Janji Allah dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hitung-hitungan. Jadi nanti ada orang masuk ke dalam surganya Allah, itu kita kaget. Kok dia duluan, nggak kita duluan? Begitu kita pengen nanya, apa persoalannya dia duluan, kenapa nggak kita duluan? Kan kalau kita ukur sama amal kita di dunia, karena kita kenal dia, roman-romannya kita duluan nih yang pantas masuk surga. Emang kenapa dia? Ternyata begitu dijelaskan, karena dia orang yang selalu sabar mencari pahala lewat situ dan menerima ketetapan Allah, sehingga hadiah sabarnya Allah anugerahkan dengan masuk surga terlebih dahulu. Maka dari itu semakin besar ujian orang, dan ketika dia bisa hadapi dengan rasa sabar, semakin berpeluang masuk surganya. Justru karena ujiannya sedikit, cobaannya sedikit, maka masuk surganya itu nggak bisa jalur pahala sabar, Pak. Sebab sabar itu muncul gara-gara kita sedang menghadapi masalah hidup. Nah, berarti mendingan hidup diuji apa nggak diuji? Nah, bingung kan? Mendingan dapat ujian hidup apa nggak dapat ujian hidup? Kalau kita melihat dari pahala sabar, bahkan janji Allah di ayat lain, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Kalau kita nggak sabar, berarti Allah nggak sama kita. Logikanya kalau kita nggak sama-sama Allah, maka kita itu berarti sama dengan setan. Manusia itu cuma dua keadaan, Pak. Kalau tidak lagi connect sama Allah, berarti connect sama setan atau nafsunya. Maka Allah juga janjikan dalam hal ayat lain, wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar. Nanti kita akan ceritakan beberapa pahala baik di dunia maupun ganjaran di akhirat bagi orang-orang yang sabar. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu, orang yang beriman, alladzi yukhalitun nas, yang bergaul sama orang lain, wa yasbiru, dan dia bisa sabar dalam pergaulan, ala adzahum, sekalipun disakiti oleh mereka, a'dhamu ajron, pahalanya lebih besar daripada siapa bandingannya, minalladzi, daripada orang la yukhalituhum, yang tidak bergaul sama manusia, wala yasbiru ala adzahum, dan dia tidak bisa pernah merasakan sabar dengan disakiti oleh orang lain. Rawahu Ahmad. Begini, kan kita punya istri, bergaul namanya kita kalau punya istri. Yang namanya orang punya istri atau orang berkeluarga pasti kan pernah cekcok, Pak.
benar nggak? Pernah salah paham, pernah saling menyalahkan, pernah saling ego, pernah saling menyakiti, pernah saling membohongi. Kira-kira yang lebih banyak bohong suami kepada istri apa istri kepada suami, Pak? Halo? Lah Romana nggak mau ngaku ini. Kebanyakan yang bohong istri sama suami apa suami sama istri? Suami sama istri. Kalau kebanyakan ngomel istri. Tapi kalau kebanyakan bohong siapa? Suami, karena orang laki-laki itu rambutnya pendek, akalnya banyak. Kalau orang perempuan rambutnya panjang, akalnya pendek gitu. Maka kalau begitu yang banyak akalnya orang laki. Orang kalau banyak akalnya banyak bohongnya, Pak. Benar nggak? Nah, walaupun sebegitu rupa dinamika rumah tangga antara suami dengan istri, ketahuilah bahwa dalam kesabaran menghadapi ujian rumah tangga jauh lebih baik daripada orang yang nggak nikah. Lu ngapa? Nggak nikah? Karena gua nggak mau bohong sama istri gua. Lu ngapa nggak nikah? Karena gua nggak mau nyakitin perempuan. Lu ngapa nggak nikah? Karena gua nggak mau terjadi konflik antara gua dengan istri gua nanti kalau gua nikah. Nah, maka bandingan antara pertama dengan yang kedua, bagusan tetap yang pertama walaupun ada konflik. Kenapa? Karena yang pertama walaupun ada konflik, akhirnya kita belajar sabar. Nah, yang kedua ini yang nggak nikah, ini nggak ada rasa sabarnya. Sebab apa? Dia nggak pernah teruji dengan berumah tangga, yang akhirnya dia nggak pernah merasa harus sabar di saat menghadapi ceramah istri. Nah, kalau di rumah kan istri yang ceramah, Pak. Kalau di luar boleh suaminya yang ceramah. Tapi kalau di rumah lain lagi, bisa istri yang lebih banyak ceramah daripada kita gitu. Nah, ini pertanda bahwasanya Nabi kasih tahu bergaul sama manusia lalu kita bisa sabar di dalam pergaulan kita, di saat kita juga kadang-kadang dizolimin, kadang-kadang disakitin, itu pahala kita lebih gede daripada yang gak bergaul. Maka kalau Anda pengen jadi wali, tinggal di gunung, nggak ketemu orang, itu biasa, Pak. Emang nggak ketemu orang, tinggal zikir aja, sholat yang banyak, puasa. Tapi Anda jadi wali di Jakarta, tiap hari ngantor, tiap hari kerja, tiap hari usaha, tiap hari ketemu orang yang berbagai macam karakter. Lain di jalan, lain di rumah, lain di tetangga. Kita tetap bisa sabar, itu jauh lebih baik. Karena Nabi kita Muhammad SAW diutus bukan buat sendirian, tetapi untuk bergaul dengan orang-orang. Nabi kalau nggak bergaul nggak bisa merubah Mekah dan Madinah minaz zulumati ilan nur. Karena keberhasilan pergaulannya, karena keberhasilan bermasyarakatnya, berbaurnya, maka Nabi kita menjadi contoh suri tauladan akhlaknya yang kemudian merubah wajah Arab yang tadinya jahiliyah menjadi orang-orang yang berperadaban. Ini kan namanya akibat pergaulan, Pak. Akibat apa? Pergaulan, berbaur, nyampur gitu. Nah, maka dari itu ketika kita mengalami semua dengan macam-macam cerita kita dalam kehidupan, itu ada peluang kita bisa sabar. Disitulah ada peluang pahala yang Allah berikan kepada kita. Apa sih sebenarnya? Apakah ganjaran sabar itu cuma di akhirat? Tidak. Ganjaran sabar bisa di dunia. Nih ceritanya sahabat Nabi namanya Tolhah. Ini ditulis hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tolhah punya istri namanya Ummu Sulaim, Pak. Ummu Sulaim ini tipe istri yang sabar.
saking sabarnya, anaknya meninggal dunia, lakinya baru dikasih tahu besok. Anaknya sakit, kemudian Tolha selaku suaminya, dia sedang di luar. Istrinya ngerawat anak ini. Di saat ngerawat di malam hari, sebelum suaminya pulang, meninggal. Kemudian dia urus sendiri, karena dia nggak mau ngerepotin suaminya yang sedang mencari nafkah. Kembali suaminya, akhirnya nggak langsung diceritain, Pak. Dilayanin, Bang, capek ya? Capek. Ya makan dulu, makan. Nah, kebetulan malam itu Tolha itu ya nggak langsung nyari anaknya. Akhirnya istirahat. Selesai istirahat, baru tuh dikasih tahu sama istrinya, Bang, kalau ada orang nitipin barang sama kita, barangnya diambil. Ceritanya asik lagi nih. Terus apakah kita boleh marah sama pemilik barang itu? Kata suami, ya nggak boleh lah, namanya barang titipan. Orang nitip motor, Pak, sama kita, terus dia mau ambil lagi, kan kita harus kembalikan, ya kan? Nah, setelah suaminya jawab begitu, dikasih tahu, Allah titipin anak sama kita. Sekarang anak kita sudah dikubur, sudah meninggal dunia. Akhirnya Tolha, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa nggak ngomong-ngomong? Nggak, saya nggak mau bikin abang kepikiran. Kemudian dia ngadu ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ngomong ke Nabi, berdua nih suami istri, Pak, sama Nabi didoain. Kata Nabi, semoga Allah memberkahi malam-malam kalian. Allahumma barik fi lailatikumah. Barakallahu fi lailatikumah. Semoga Allah memberkahi malam-malam kalian. Setelah itu sama Nabi dikasih korma. Habis dikasih korma, dia pulang. Kemudian ikhtiar lagi bikin anak. Setelah ikhtiar lagi bikin anak, setelah itu punya anak 9 dan 9-9-nya menghafal Quran, Pak. Ini hadiah sabar. Bayangkan bagaimana orang menghadapi anak di saat anaknya sakit, kemudian terlebih meninggal dunia. Ada orang yang bisa menerima keadaan, ada yang nggak bisa menerima keadaan. Tapi Ummu Sulaim ini adalah istri solehah yang sabar menghadapi itu semua, yang kemudian Allah ganti satu anak yang meninggal dengan 9 anak, dan 9-9-nya semuanya hafal Al-Quran. Memang pahit sabar, tapi bukan berarti pahit itu kita tidak bisa mencoba dan mengerjakannya, Pak. Sama kayak kita lagi sakit. Kalau lagi sakit di mana kita harus minum obat, obat itu kan nggak ada yang manis, Pak. Obat itu rasanya apa? Pahit. Dan sabar itu kayak obat, pahit. Mau nggak mau kita minum, mau nggak mau kita konsumsi, supaya apa? Kita sehat setelah mengkonsumsinya. Sabar juga demikian. Ya Ustadz mah bisa ngomong doang sabar. Kan saya yang tahu, masalah saya udah berat, masalah saya sudah numpuk, dan saya merasa bahwa saya mulu yang diuji sama Allah. Kenapa justru beban hidup saya lebih berat daripada saudara-saudara saya? Kenapa justru beban masalah saya jauh, padahal saya ini sudah insaf, sudah taubat. Malah semakin saya mendekat, terasa ujian saya semakin banyak. Jangan kita rubah niat baik kita dengan asumsi pemikiran kita yang salah, Pak. Ini kalau kita masih berpikir kayak gitu, berarti kita ada yang konslet dalam pikiran kita, Pak.
Konsletnya apa? Karena kita kurang meyakini, kurang memahami bahwa Allah itu maha baik. Contoh, nggak pernah ke masjid, sekali ke masjid sendal hilang Pak. Mendingan gua nggak ke masjid, kan kalau mikirnya begitu. Kalau pakai nafsu. Tapi kalau dipikir-pikir lebih apa namanya jernih lagi, lebih tenang lagi. Mendingan sendal hilang di masjid daripada sendal nggak pernah ke masjid. Beli sendal mahal-mahal, semahal-mahalnya sendal kan pasti diinjak Pak. Beda sama semurah-murahnya peci Pak. Semurah-murahnya peci ditaruh mana? Pala. Semahal-mahalnya sendal diinjak Pak. Nah saya kayaknya pas insaf, pas taubat, teman-teman saya pada menjauh. Justru mendingan teman-teman pada menjauh daripada Anda masih berteman dengan teman yang bisa membawa Anda lagi ke jurang maksiat. Kalau dulu Nabi makna hijrahnya itu adalah pindah dari Mekah ke Madinah, maka makna hijrah sekarang ketika kita ingin memperbaiki diri, mencoba insaf dan bertaubat ke arah yang lebih baik dalam kehidupan kita, maka kita harus juga berubah, siap dengan kondisi kita terdahulu, dipindahkan dengan kondisi yang sekarang. Dulu teman-teman kita banyak yang mabok. Emang kalau kita insaf ya udah dia ninggalin, justru kita harus bersyukur. Yang bahaya kalau dia masih mau bergaul sama kita. Sedangkan mereka belum pada insaf, kitanya udah insaf, akhirnya mereka pada ngecengin kita. Ya, lu mah tobat angin-anginan, lu mah tobat sambel. Ngapa sih lu nggak mau minum lagi? Nggak, gue udah insaf, gue udah ikut pengajian malam Selasa di Baitur Rahman. Gue mau hijrah, nggak mau lagi ngelakuin dosa-dosa besar. Terus iya, jangan ajak-ajak gue lagi. Tenang, malam ini gue yang bayarin. Ah, boleh juga. Nah, akhirnya sabarnya itu gara-gara nggak punya duit Pak. Nah ini kadang-kadang kita itu berpikirnya berbeda. Apa yang kita pikirkan? Ya Allah, apa sih saat saya insaf, saat saya mau mulai mendekatkan diri kepada Engkau, malah saya ini ditinggalin oleh teman saya ini dijauhi oleh rekan-rekan saya ini apa namanya banyak dikucilin orang. Nah disitulah memang tantangan dan rintangan kita yang harus kita ingat semuanya, bahwa di saat kita sedang diuji, kita butuh dengan kesabaran. Di saat kita jalani ujian dengan kesabaran, di saat yang sama Allah membersamai kita. Kan kita Pak jadi manusia suka lupa. Apalagi kalau sering kumpul sama manusia yang sifatnya hura-hura, yang sifatnya hanya dunia semata. Dan ini kita tipikal manusia yang seringkali ingat sama Allah di masjid doang sama majelis taklim Pak. Allah kita rasa-rasanya dekat banget saat apa? Saat kita di masjid. Tapi saat kita di pasar, saat kita di toko, saat kita di tempat pekerjaan kantor, kita lupa lagi. Yang akhirnya saat punya masalah, saat hadir masalah, saat hadir problematika hidup, kita baru ingat lagi. Ternyata ketika Allah uji kita dengan ujian kesabaran, dengan berbagai macam masalah hidup, di saat itu juga perlu kita ketahui Allah lagi kangen kita nyebut namanya. Cuman kitanya yang berpikir kadang-kadang beda. Kok kagak adil amat ini Allah ya. Saya hidupnya banyak banget ujian. Dia yang maksiat kayaknya sering tersenyum dan tertawa bahagia dengan kehidupan. Bukan seperti itu Pak.
yang menjadi ukuran dalam pandangan atau keyakinan kita. Yang seharusnya kita yakini, yang seharusnya kita mantapkan, itu adalah selagi kita di jalan Allah, kita bisa sabar dengan segala ujiannya. Di saat itu Allah sudah siapkan kepada kita berbagai macam ganjaran. Maka pelangi tidak akan pernah terlihat jika tidak dilalui badai dan hujan. Keindahan hidup juga demikian. Jangan bermimpi dapat keindahan tanpa mengalami kesulitan. Bahkan para nabi itu ujiannya lebih besar daripada ujian kita ini orang awam, Pak. Para nabi itu ujiannya besar. Nabi Muhammad SAW lahir nggak ngelihat bapak, 6 tahun ditinggal ibu, 8 tahun ditinggal kakek, diutus jadi nabi, dikucilkan masyarakat, kawan-kawannya udah, pengikutnya sudah mulai, sahabatnya sudah mulai ada, ditekan dengan tekanan yang dahsyat. Bahkan bukan hanya tekanannya itu lewat lisan, tetapi ancaman fisik pun datang agar Nabi dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, harus keluar, Pak, dari Mekah. Ujiannya besar. Bukankah Nabi kekasih Allah? Bukankah Nabi utusan Allah? Kenapa Allah mengasihi seseorang lalu kemudian Allah menguji? Karena memang hidup ini adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kematian, dia yang menciptakan kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji di antara kita siapa yang paling baik amalnya. Maka ujian yang ada itu adalah dibutuhkan kesabaran ini. Kita harus tahu sama persis bahwa kesabaran ini adalah pahalanya sangat besar. Ya, Pak. Kadang-kadang kita nggak bisa lewat zikir lama-lama nyari pahala. Lewat tahajud emang kadang-kadang, keseringan kagak. Lewat duha kadang dikerjain, kadang nggak dikerjain. Sholat wajib aja keseringan nggak khusyuk. Sedekah kadang-kadang pengen pamer, ya kan, Pak? Lalu bagaimana cara Allah ingin menambah pahala buat kita? Dengan dihadirkannya masalah itu. Ketika kita mampu untuk menghadapinya dengan sabar, maka Allah siapkan pahala yang dahsyat buat kita. Sama kayak doa, Pak. Ini kan mungkin barangkali di antara kita banyak yang sampai saat ini punya doa belum terijabah, Pak. Padahal bukan karena Allah nggak sayang sama kita. Doa belum terijabah justru di antara faktor dan sebabnya menurut hadis riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, itu dikatakan karena ada doa yang Allah simpan sebagai pahala kesabaran, Pak. Jadi kalau doa kita nih tahun ini minta Allah kasih mobil, ada tipe doa yang Allah langsung kasih mobil dengan cara Allah. Ada ya Allah minta mobil dikasihnya motor, atau dikasihnya terhindar dari musibah. Ada lagi doa nggak dikasih mobil, nggak dikasih motor, atau nggak terhindar dari musibah, tapi disimpan menjadi pahala. Buat apa? Buat jalur VIP nanti di akhirat, supaya masuk surganya lebih awal. Jadi kalau seperti ini kita selalu baik sangka sama Allah. Oleh karena itu mendingan doa diijabah di dunia apa di akhirat? Halo? Halo? Mendingan doa diijabah di akhirat apa di dunia, Pak? Hah? Yang benar. Dua-duanya rakus sama. Ya kalau udah dikasih di dunia ya udah, di akhirat enggak lagi. Kalau dikasih dia belum dikasih di dunia ya di akhirat nanti dikasih lagi sama Allah. Itulah kita ini butuh dengan kesabaran. Dan terakhir
Ya, sebelum dibuka tanya jawab nanti, ada ayat yang perlu kita tadabburin bersama. Allah berfirman, wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah tolong sama Allah melalui jalur sabar dan sholat. Ada orang minta sama Allah hanya melalui doa. Ada orang minta sama Allah lewat sholat dulu. Tapi jarang kita sadari minta sama Allah lewat jalur sabar, Pak. Maka inilah momentum mudahnya terijabah doa, Pak. Di saat hati kita disakitin, di saat nama kita dijatohin, di saat ada ujian yang berat menghampiri hidup kita, di saat itu kita berdoa, Pak. Minta sama Allah. Nanti Allah akan mudahkan ijabah doa kita di saat kita menghadapinya dengan rasa sabar. Berat, butuh latihan. Nah, butuh proses supaya kita betul-betul masuk golongan orang-orang yang bersama Allah, dicintai oleh Allah, yaitu adalah orang-orang yang sabar. Saya pikir tadi udah bel apa itu? Bel habis kan? Hah? Berapa menit lagi? Itu bel apa? Ting. Kecepatan. Nah, lanjut ini. Hah? Ada jawab, baik. Kepada jemaah yang ingin bertanya, dipersilakan sebelum kita lanjutkan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini sabar dan ikhlas. Lebih berat mana? Sabar dan ikhlas. Lebih berat mana? Baik. Lebih berat mana sabar dengan ikhlas? Itu tergantung kita latihannya, Pak. Kalau kita latihannya banyak latihan ikhlas dulu, maka sabar jadi berat. Tapi kalau kita latihannya sabar dulu, ikhlas jadi berat. Kalau kita latihannya bareng-bareng, dua-duanya terasa ringan. Semua karena butuh latihan, Pak. Sama kayak orang mau olahraga, nggak pernah main futsal. Begitu main futsal kan kram. Iya kan? Pasti dia harus latihan dulu. Gak pernah main bulu tangkis, begitu main bulu tangkis kram. Gak pernah jogging, begitu jogging kram. Latihan. Nah, di mana yang kita latih, disitulah yang kita akan terasa lama kelamaan ringan. Nah, maka beratan mana antara sabar dan ikhlas? Kalau kita nggak pernah latihan, dua-duanya berat, Pak. Dua-duanya berat. Tapi kalau ditimbang antara sabar dengan ikhlas, mana yang lebih beratan antara ikhlas dengan sabar? Ya jelas lebih beratan apa sabar, karena sabar itu separuh agama, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syukur separuh agama, sabar separuh agama. Orang kalau punya hidup itu udah bisa syukur, bisa sabar komplit, ikhlasnya bisa ngikutin, gitu. Nah, sedangkan ikhlas itu kan beramal, Pak. Kita sholat nih, usolli fardul isya'i arba'a rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Kuniat sholat isya 4 rakaat ikut imam karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu kan ikhlas, belajar ikhlas gitu. Dan ini selalu dalam ketaatan kalau ikhlas itu. Tetapi kalau sabar, bisa urusan ketaatan tadi yang saya bilang, bisa urusan meninggalkan maksiat, bisa juga urusan dicemooh orang lain, difitnah orang lain. Nah, maka kesabaran itu disebut separuh agama. Kalau dua-duanya kita belum berlatih, lebih berat mana? Maka timbangan sabar jauh lebih berat daripada apa? Ikhlas. Oh, maaf. Ada lagi? Sabar kalau speakernya mati. Ini ada speakernya. Nih. Ayo. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak kita minta sama Allah
dalam rangka memperbaiki diri orang yang kita minta doain agar diberikan ujian cobaan yang sama dari kita, dalam rangka agar yang kita minta itu cepat sadar, insaf dan tobat. Karena yang taruhlah menurut saya atau bagaimana, saya lihat sih nggak pernah diuji, dicoba dan sebagai mestinya lah gitu ya kan. Nah kita minta mau dari Allah, tolong kasih dia ujian dan cobaan agar insaf, supaya cepat sadar dan tobat gitu Ustaz. Boleh nggak tuh Ustaz? Ya. Baik. Makasih Pak. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa baik apa doa buruk Pak kira-kira Pak? Doa baik apa buruk? Nah, bagaimana menghadapi orang yang kayaknya kita udah gemes punya hati? Ini orang kagak sadar-sadar, dibilangin gak kena, dinasehatin gak kena, pakai sikap perilaku gak kena, kok gak sadar-sadar. Dulu Nabi SAW, ini kita contoh Nabi SAW, dakwah di Taif itu Nabi ditolak Pak. Bukan cuman ditolak, ditimpuk sampai giginya patah. Turun malaikat Jibril, Muhammad, saya diutus sama Allah untuk menawarkan kepada Anda, apakah bukit Taif ini saya angkat sehingga orang yang menyakitimu ini supaya hancur lebur bersama bukit-bukit itu. Nabi Muhammad jangan. Kalau nabi-nabi dulu kan malah minta. Kayak Nabi Nuh kan sudah ngeluh sama Allah 80 tahun berdakwah, la tazar fil ardi minal kafirin dayyara. Jangan sisain ya Allah orang kafir di dunia ini supaya hancur semuanya. Tuh, kalau Nabi Nuh. Tapi Nabi Muhammad tidak. Apa Nabi Muhammad? Jangan Jibril. Sekarang mereka mungkin belum beriman. Mudah-mudahan besok. Kalaupun besok nggak beriman, mudah-mudahan anak keturunannya beriman. Akhirnya Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan hidayah. Gitu. Jadi doanya itu bagaimana kepada orang yang kita gemes, nggak sadar-sadar. Ya Allah berikan hidayah kepada dia. Ya Allah berikan hidayah kepada dia. Jangan ya Allah uji dia biar pada mati lakinya, bininya, mati semuanya gitu. Lu aromanya kayaknya kita juga ada. Ya iya, kalau dia kuat buat apa ngadepin ujian, kalau enggak kan jadi kita kerepotan juga, Pak. Iya kan? Iya, itu kayak semacam kita ada dendam. Hilangkanlah sifat itu. Memang berat, tapi kalau kita jalanin insya Allah nanti ada rahasia Allah yang besar yang akan kita terima di saat kita sudah lulus menghadapi orang tipe-tipe seperti itu gitu. Jadi doanya gimana? Ya Allah berikan hidayah gitu. Ya Allah berikan hidayah kepada dia gitu. Jangan ditimpa musibah, timpa azab gitu. Jadi itu kasihan gitu. Gitu. Apalagi dia sama mukmin gitu. Baik. Ada lagi? Cek. Ada lagi pertanyaan terakhir. Soalnya saya udah nggak sabar nih, air putih saya nggak ada, jamaah udah ada ini. Biasanya air putih saya ada di sini, nggak ada ini saya. Satu lagi boleh? Hah? Emang lagi bahas sabar ya, Ustaz juga harus sabar. Dites nih, Ustaz lagi dites ini. Kira-kira. Sabar. Ya, ada lagi cukup? Kayaknya cukup Ustaz. Ya. Terakhir sebelum ditutup pengajian ini nih, kita yang jarang kita minta Pak, keseringan kita minta keluar dari masalah, tapi jarang diantara kita. Iya nggak apa-apa, sabar, saya lagi sabar ini. Masalahnya hujan ya. Padahal hujan bukan masalah, hujan justru banyak air. Malah air Ustaz terlambat ini. Nah, kebanyakan kita, keseringan kita Pak, berdoa keluar dari masalah. Padahal ada doa juga yang penting. Apa? Kuat, sabar menghadapi masalah Pak. Karena kita ini kan manusia, nggak pernah tahu masalah kapan berakhir Pak.
Cuman kita ngandelin pikiran kita, pengen cepet-cepet keluar dari masalah, kita akhirnya mengadu sama Allah, tapi kita juga lupa kalau kita lupa minta untuk dikuatkan hati kita, Pak. Diteguhkan hati kita, disabarkan hati kita dalam menghadapi masalah. Orang kalau sabar, Pak, dalam menghadapi masalah, berapapun masalahnya, seberat apapun masalahnya, dia minta sama Allah supaya porsi sabarnya tambah. Dia nggak bakalan gampang oleng, Pak. Nggak gampang rapuh, nggak gampang putus asa. Sebab apa? Dia selalu minta sama Allah diberikan kekuatan dalam kesabaran itu. Nah, ini yang juga nggak kalah pentingnya, sehingga dalam menghadapi proses kehidupan ini kita punya porsi sabar yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah balas kesabaran kita dengan kebaikan-kebaikan yang berlebih dan berlipat, dan semoga kelak kita masuk surganya Allah atas kesabaran kita di dunia ini. Amin ya rabbal sirril Fatihah. Ya. وَعَفَانَا كَرِيمٌ وَعَفَانَا كَرِيمٌ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولمن صلى واعتكف فيه ولمن تصدق وتبرع فيه برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.